Nah, bagi Bapak Ibu yang mau beli mobil baru, pas banget nih momennya. Lagi banyak promo. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ngedapetin diskon spesial setiap pembelian cash ataupun kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang plus info seputar otomotif. Nah, hari ini untuk pertama kalinya kita berkunjung ke salah satu showroom Hyundai, dan kali ini kita berada di Hyundai Fatmawati ya. Dan kali ini kita ditemani sama Kak Risti, salah satu sales counternya. Nah, mungkin buat Kak Risti biar pada kenal dulu, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Oke, makasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Risti dari Hyundai Fatmawati. Jika Bapak Ibu mau tahu tentang promo Hyundai, bisa hubungi Risti di 0812 940 60752. Bagi Bapak Ibu yang mau datang ke showroom kami, bisa datang ke Jalan RS Fatmawati Raya, nomor 29, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau beli mobil baru, pas banget nih momennya. Lagi banyak promo. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ngedapetin diskon spesial setiap pembelian cash ataupun kredit. Kita juga masih ada produk NIK 2023. Kalau Bapak Ibu berminat, kita bisa tambahin lagi diskonnya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Yang kedua, kita lagi ada promo DP ringan mulai 10%. Contohnya, unit di samping kita ada Hyundai Creta, DP-nya mulai dari 15 jutaan, Stargazer DP mulai 10 jutaan, Ioniq mobil listrik kita DP-nya mulai 70 jutaan. Dan terakhir ada Palisade, DP-nya hanya 100 jutaan saja. Promo ketiga, promo angsuran ringan, di mana Bapak Ibu bisa memiliki Hyundai Creta dengan angsuran mulai 4 jutaan aja, Stargazer angsuran mulai 3 jutaan, sehingga Bapak Ibu bisa memiliki Hyundai dari kami. Yang keempat, kita ada bunga 0% selama 1 tahun, dan tenor 2-8 tahun kita punya promo bunga-bunga spesial. Jadi Bapak Ibu beli cash atau kredit itu sama aja, karena bunganya 0%. Selain itu kita juga ada program bebas angsuran, di mana Bapak Ibu hanya membayar 50% saja, dan sisanya dibayarkan setelah Bapak Ibu menggunakan mobil selama 1 tahun, sehingga Bapak Ibu free angsuran selama 1 tahun. Yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi Bapak yang ingin menukar mobilnya dengan mobil Hyundai baru, bisa hubungi Risti aja. Kita pastikan mobil Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya bisa dapatkan diskon tambahan lagi apabila Bapak Ibu belinya di sini. Yang terakhir, kita akan berikan service gratis sampai dengan 60.000 km atau 4 tahun yang meliputi jasa oli spare part. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi karena kita sudah gratiskan. Nah, kali ini kita bareng Kak Risti, salah satu sales counter dari Hyundai Fatmawati ya. Tadi juga disinggung promonya banyak banget. Jadi teman-teman yang cari mobil baru khususnya Hyundai bisa langsung hubungin Kak Risti ya. Apalagi masih punya stok NIK 2023. Jadi teman-teman sekali lagi cari mobil Hyundai baru langsung hubungin Kak Risti, nomornya ada di bawah. Nah Kak, buat teman-teman nih yang barangkali ragu-ragu pengen nyobain mobilnya dulu sebelum membeli gitu kan, pengen test drive bisa? Bisa. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive, nanti Risti siapkan unitnya, dan apabila Bapak Ibu tidak bisa datang ke showroom, Risti akan membawa unit test drive tersebut ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu.
Nah, jadi untuk test drive juga fleksibel ya Kak ya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak sempat datang ke showroom, Kak Resti bisa bawakan unitnya langsung ke rumah atau ke kantor teman-teman juga. Dan tentunya nggak ada biaya ya. Nggak ada. Jadi gratis teman-teman. Jadi sekali lagi tadi promonya menarik, ada bengkel, bahkan bisa test drive gratis juga. Jadi cari mobil Hyundai, cari promo terbaik, langsung hubungin Kak Risti, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini nanti kita akan sambung dengan membongkar unit. Kali ini sudah ada satu unit Hyundai Creta tipe Prime yang merupakan tipe terlarisnya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Ada perubahan nggak dari 2023-nya atau masih sama? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Hyundai Creta ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Jadi klik judulnya aja, di bawahnya kita sudah lampirkan harga lengkap Hyundai di bulan ini. Kita mulai bongkar ya untuk Hyundai Creta tipe Prime EVT 2024 yang merupakan tipe terlarisnya. Yang menarik dari Hyundai Creta tipe Prime, di atas kacanya di sini sudah ada radar Hyundai Smart Sense ya, karena sudah dilengkapi dengan teknologi Hyundai Smart Sense yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya, dia sudah dilengkapi dengan collision avoidance assist. Jadi saat dia mendekati objek kendaraan di depannya, sedangkan driver belum menginjak rem, jika dirasa bahaya, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist yang dapat menjaga dia untuk selalu berada di tengah marka jalan. Dan dia juga dilengkapi dengan lane following assist supaya saat dia setirnya bergeser ke kanan atau ke kiri, dia bisa menginterferensi setirnya untuk membawa ke jalur di tengah supaya lebih aman juga. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi kalau ada kendaraan dari kanan ke kiri, belakang mau mendahului, dia juga akan memberikan peringatan juga pada spionnya ya. Serta kalau dia mau mundur, kemudian ada kendaraan yang melintas di belakangnya di area blind spot, dia juga bisa memberikan peringatan secara otomatis juga. Selain itu juga pada saat malam hari, untuk lampu utamanya sudah dilengkapi dengan auto high beam. Jadi pada saat di malam hari berpapasan dengan mobil lain, dia secara otomatis bisa meredupkan lampunya agar pengendara di depannya dia tidak silau. Jadi berkendara dengan Hyundai Creta ini karena sudah ada Hyundai Smart Sense-nya tentunya akan lebih aman ya. Dan kita lihat untuk desain dari grillnya ini masih belum ada perubahan. Modelnya Paramatic Jewel istilah di Hyundai gitu ya. Jadi modelnya kayak kaca kaya Paramatic gitu ya. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Hyundai berwarna kaca-kaca chrome gitu juga ya. Dan di bagian kanan kirinya di sini ada lampu senjanya dan lampu DRL-nya yang seolah-olah dia menyambung ke grillnya ya, jadi agak nyamar gitu ya. Dan ini sudah LED. Lalu untuk lampu utamanya di bawah ini juga sudah LED ya, lampu dekat jauhnya LED semuanya. Tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Dan yang menarik dari Hyundai Creta tipe Prime, di bawah ini dia sudah ada body kit bawah ya, jadi warna silver kanan kirinya, di atasnya juga, dan di paling bawah warna black dove. Serta ada list berwarna merah ya, jadi kelihatan lebih sporty dari tipe-tipe di bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Creta Prime EVT 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Hyundai Creta tipe Prime ini sama dengan Creta tipe-tipe lainnya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC. Dimana dengan mesin ini Hyundai Creta tipe Prime ini dia memiliki tenaga di 115 PS pada 6300 rpm dan torsi maksimal di 14,7 kgm pada 4500 rpm. Dan kita lihat di sini sayangnya pada kap mesinnya walaupun sudah tipe Prime belum ada peredamnya ya. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya untuk Hyundai Creta tipe Prime ini dilengkapi dengan velg R17 ya. Warnanya sudah two-tone polish, grey dan silver dengan profil ban 215/60. Rem depannya di sini sudah cakram dan tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist, bahkan sudah ada TPMS-nya juga ya. Dan kita lihat di atas rodanya dia juga ada over fender berwarna black dove ya. Seolah-olah dia menyambung dari roda depan sampai ke roda belakangnya. Dan untuk yang Creta Prime di samping sini juga ada set skid atau body kit samping. Ini berwarna silver dove dan ada list warna merahnya juga di bagian bawahnya. Dan untuk spionnya ini karena yang two-tone, jadi dia untuk spion yang tipe Prime two-tone ini di finishing warna black glossy ya.
Kemudian ada lampu sennya, pengaturan kacanya elektrik, dan sudah bisa dilipat buka otomatis. Dan karena yang kita bongkar adalah yang two-tone, jadi dari pilar A depannya sampai ke atapnya ini di finishing warna black glossy ya, serta dilengkapi juga dengan roof rail kanan kiri berwarna black dove juga ya. Dan untuk kacanya di tengahnya ini pilarnya juga di finishing warna black dove, serta untuk handle pintunya di sini menariknya dia sudah di finishing warna chrome ya, jadi tampak lebih elegan. Ada tombol akses smart entry-nya juga karena kuncinya sudah keyless. Handle pintu belakangnya di sini juga dilapis chrome juga, dan roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, dan menariknya sudah dilengkapi juga dengan rem yang sudah cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Creta 1,5 Prime EVT 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya ya. Dari atas dilengkapi dengan antena model Street View atau Savin ya, warna black glossy karena warna two-tone ini ya. Dan di atas ini juga ada roof spoiler warna black glossy juga, lengkap dengan stop lamp yang sudah LED, dan untuk kacanya juga menarik karena sudah kaca defogger, jadi sudah anti-embun, dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di bagian tengah di sini ada emblem Hyundai ya berwarna chrome, di bawahnya ada emblem kereta juga berwarna chrome juga, jadi tampak elegan di sini. Dan menariknya juga dilengkapi dengan kamera belakang untuk mundur, jadi ada kamera belakangnya. Lalu kanan kirinya di sini juga ada lampu-lampunya ya. Ini cukup unik, untuk lampu di bagian atas ini hanya untuk lampu rem, lampu belakang, dan lampu sennya ya. Jadi lampu rem dan belakangnya dia sudah LED, tapi lampu sennya dia masih bolam halogen. Lalu di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Prime. Kemudian kita lihat untuk bumper bawahnya di sini juga dia ada 3 sensor ya. Jadi untuk keamanan belakang selain ada kamera juga ada 3 sensor lagi ya. Kemudian pada kanan kiri bumpernya di sini juga ada lampu reflektor lengkap dengan lampu mundurnya ya. Jadi lampu mundurnya adanya di bawah ini masih bolam halogen. Lalu untuk bumper tengahnya di sini juga ada body kit tambahan ya yang cukup tebal, warna silver di bagian atas, di bawahnya warna black dove dengan list warna merah, dan ada kayak model honeycomb ya di bagian tengahnya, jadi tampak sporty. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Creta 1.5 Prime EVT 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, jadi modelnya remote kayak gini, ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol hold, dan untuk membuka bagasi belakangnya ya. Jadi hold ini untuk menyalakan mesin dari remote juga bisa. Oke, kita coba dulu ya. Saat kita kunci, spionnya juga sudah langsung terlipat otomatis. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya langsung membuka otomatis juga. Dan ini kita bisa menyalakan mesin ya dari sini. Caranya kita kunci, kita pastikan lagi ya, 2 kali kita kunci, lalu tekan tombol hold-nya ya. Nah, jadi agak lama teman-teman ya kalau kita belum terbiasa kayak saya gitu ya, jadinya agak menunggu gitu karena mungkin kurang pas mencetnya. Dan kalau teman-teman mau matiin juga bisa dari sini, pencet lama aja. Nah, ini mesinnya sudah mati ya. Dan kalau teman-teman kalau langsung masuk juga nggak perlu ngeluarin kunci karena ini sudah ada smart entry ya, jadi kita cukup tekan dia sudah terbuka untuk pintu-pintunya. Oke, kita buka, kita lihat interior di dalamnya. Untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam ya. Di bagian pojok atas juga ada tweeter atau speaker tambahan. Lalu untuk handle pintunya juga sudah dilapis warna silver jadi tampak elegan. Armrestnya di ujung sini dia ada lapisan soft touch ya. Lalu ada laci yang lumayan besar. Kemudian juga dia ada tombol-tombol power window, kemudian ada central lock, dan juga ada untuk melipat spion dan pengaturan kaca spionnya juga. Yang menarik, untuk speakernya dia sudah menggunakan yang merek Bose ya, jadi sudah cukup premium untuk audionya. Kemudian di sini juga ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga belum ada perubahan dari 2023-nya, masih sama ya, didominasi warna hitam dari kanan ke kiri dan ada sedikit warna-warna chrome gitu ya di kanan kirinya. Lalu untuk isi-isi AC-nya di sini ada aksen-aksen warna chrome-nya jadi tampak elegan. Kemudian di bawahnya ada sedikit ambient LED ya warna biru ya, agak kecil gitu ya. Kemudian di bawahnya ada tombol VAC-nya, ada tombol untuk menyalakan mesin juga di sampingnya. Dan di paling bawah di sini juga dia ada gas dan rem aja ya, karena yang kita bongkar adalah yang Matic atau EVT-nya.
Dan yang menarik untuk ban joknya ini belum ada perubahan, tapi sudah dilapis kulit ya. Dari generasi kereta pertama yang tipe frame sudah dilapis kulit kayak gini, cukup premium. Modelnya semi bucket juga, jadi nyaman di badan juga gitu ya. Dan untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga nih, masih manual juga. Dan untuk maju mundurnya di sini juga masih manual ya. Dan yang menarik di bagian jok kanan kirinya juga dia ada airbag nih, karena sudah dilengkapi dengan airbag samping juga untuk Hyundai Creta yang tipe prime. Untuk setirnya modelnya juga belum ada perubahan ya. Yang tipe prime ini sudah dilapis kulit dan ada aksen-aksen silver di kanan kirinya ya. Jadi modelnya seperti ini. Di tengahnya juga ada logo Hyundai berwarna chrome. Lalu sudah dilengkapi juga dengan airbag untuk pengemudi tentunya ya. Di bagian kanan di sini sudah ada tombol cruise control juga, lengkap dengan tombol lane keeping assist juga ya. Jadi sudah banyak tombol-tombol otomatis. Di kirinya juga ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya juga ya, serta ada perintah suara juga. Dan yang menarik untuk setirnya ini sudah bisa diatur naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga nih. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Dan yang menarik lagi di sini juga ada tuas pedal shift juga nih. Jadi teman-teman bisa mengatur giginya secara manual juga, walaupun ini mobilnya matic ya. Jadi ada tuas minus untuk mengurangi gigi dan plusnya untuk menambah gigi secara manual. Jadi kita memiliki sensasi sport atau mobil manual juga. Lalu di belakangnya lagi, di sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto juga ya pada lampunya, apalagi sudah ada auto high beam. Lalu di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent juga gitu ya. Nah sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin karena sudah kilas, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart buttonnya yang di kanan ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini menarik ya, karena sudah layar full animasi digital kayak gini ya. Dan ini juga fitur-fiturnya cukup banyak, termasuk ada indikator lane keeping assist, cruise control gitu ya. Kemudian juga ada auto tripnya juga gitu ya. Kemudian kalau teman-teman bosan, ini warna-warna klasternya juga bisa diganti-ganti juga gitu ya. Caranya di sini. Nah, kita pilih nih. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya. Tadi yang A, ini yang B ya, warna merah. Jadi kelihatan lebih sporty. Yang C-nya dia warna biru gitu ya. Jadi kayak lebih adem gitu ya. Dan ini juga menarik karena ada model kubik juga gitu. Jadi teman-teman kalau bosan, ini bisa dirubah-rubah kayak gini gitu ya. Kemudian di atas ini, di tengah juga dia ada speaker ya. Jadi untuk speakernya ada di tengah juga, dan tentunya sudah merek Bose tadi ya. Dan di sini juga ada kisi AC-nya. Ini full warna hitam semua gitu ya. Warna black glossy di area tengahnya ini, dan juga dilengkapi dengan head unit audio yang sudah touchscreen ya. Layarnya cukup besar, sekitar 8 in. Dan di sini juga fitur-fiturnya cukup lumayan lengkap nih. Jadi ada petunjuk arah kiblat untuk koneksi ke telepon. Kemudian ada mirroring juga gitu ya. Bisa radio, media ya. Medianya kita lihat. Di sini bisa USB, Android Auto, Apple CarPlay juga gitu ya. Jadi sudah lengkap, bahkan ada mode Vale dan Blue Link juga gitu. Jadi sudah lumayan. Dan kalau dirubah ke R juga dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang ya. Jadi belum ada kamera 360-nya, tapi sudah ada kamera belakangnya juga gitu ya. Dan kita lihat di sini di bawahnya untuk pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya. Modelnya tombol-tombol. Kemudian ada putaran-putarannya juga di kanan kirinya. Dan menariknya di sini ada untuk pilihan rotasi udaranya. Ada rear defogger dan front defogger supaya kaca depan dan belakangnya nggak berembun. Dan bahkan sudah ada mode arah semburannya juga nih, bisa diatur arah ke badan ke kaki juga gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kakinya juga nggak panas gitu ya. Jadi sudah cukup lengkap juga. Dan kita lihat secara keseluruhan memang dashboardnya ini masih sama ya dengan di 2023-nya, belum ada perubahan. Tapi modelnya juga masih terlihat sporty elegan gitu ya. Kemudian di bawah ini juga ada dua port USB ya, kanan kiri. Kemudian ada power outlet juga di tengahnya, jadi banyak colokan gitu ya. Lalu menariknya juga tetap ada wireless charger juga gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bawa kabel atau nggak bawa kabel colok, dia juga bisa wireless charger juga gitu ya. Jadi komplit. Kemudian untuk model tuas transmisinya ini menarik ya, modelnya cukup elegan, modern gitu ya, kayak kokpit di pesawat. Lalu di bawahnya juga sudah dibungkus kulit, dan di sekitarnya di finishing warna black glossy juga dengan list warna silver juga ya. Kemudian di kanan kirinya di sini ada hembusan udara ya untuk mengaktifkan supaya AC-nya tuh bisa keluar dari jok juga gitu. Juga ada tombol untuk menyalakan kameranya juga di sini ya untuk parkir, jadi lebih mudah juga. Lalu di sini ada pilihan parkir, R, mundur, neutral, drive dan sport ya. Jadi sudah ada triptoniknya juga karena sudah ada pedal shiftnya juga.
Kemudian di sini juga ada drive mode ya. Ini untuk drive mode-nya dia ada untuk salju, kemudian lumpur dan juga di pasir gitu ya. Kemudian juga ada traction control-nya. Ini ada normal, eco, sport dan juga ada smart ya. Jadi ada 4 pilihan juga, jadi cukup lengkap juga untuk drive mode dan traction control-nya. Lalu di sini juga rem tangannya sudah elektrik ya. Jadi tombol kayak gini, lengkap dengan tombol auto hold juga. Kemudian di sini juga ada cup holder nih. Dan ini ada 2 cukup dalam dan dia juga ada ambient LED-nya warna biru juga ya. Jadi tampak elegan juga. Ada laci kecil di sini dan di sini juga ada console box nih. Dan menariknya sudah dilapis kulit juga ya. Kalau untuk tipe frame lengkap dengan indikator atau pengaturan untuk air purifier juga di console box-nya ini. Dan kalau dibuka console box-nya ini juga cukup besar ya. Jadi modelnya kotak dan dalam juga untuk penyimpanan tentunya sangat bermanfaat. Kemudian di bawah sini juga ada tempat penyimpanan tertutup ya. Ini lacinya cukup besar. Kemudian juga di sini ada motif-motif karbonnya dengan motif jahitan juga, lengkap dengan airbag juga untuk penumpang depan. Dan di pojokan dia juga ada kisi AC dengan warna silver gitu ya, serta di atasnya ada tambahan tweeter atau speaker lagi. Kemudian di atas ini juga dia ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup juga gitu ya. Kemudian ada pegangan tangan yang sudah retract di bagian kiri sini. Lalu juga ada lampu cabinnya, ini sudah LED juga nih warna putih ya, jadi cukup terang. Dan di sini juga ada radar atau sensor untuk ultrasonik ya, jadi untuk mendeteksi kalau misalkan ada yang mau bongkar kacanya gitu ya, atau ultrasoniknya. Lalu ada tombol bluelink dan SOS. Ini menarik ya, karena teman-teman kalau mau ada darurat gitu ya, bisa tekan tombol SOS saja, nanti pihak Hyundai itu akan menelpon balik ke kita gitu. Jadi kalau ada apa-apa, teman-teman tinggal tekan aja di sini. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka panoramik dan sunroofnya ya, yang di atas ini. Oke, kita buka ya. Ini menariknya sudah elektrik ya untuk buka plafonnya juga gitu ya. Jadi nggak repot manual dan langsung sunroofnya terbuka ya. Dan ini bukanya cukup besar banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman musim kampanye, mau kampanye pakai kereta ini masih bisa, karena badan pasti bisa keluar karena gede banget. Dan untuk menutupnya kembali ini juga sudah elektrik juga nih. Jadi kita bisa tutup dua-duanya sekaligus gitu ya. Nah, ini langsung dia meneruskan gitu ya. Lalu di depannya sini juga ada spion dalamnya ya, ini masih standar. Dan di bagian kanan di sini juga ada sun visor, lengkap dengan kacang bisa dibuka tutup juga untuk di bagian drivernya. Kemudian pada pilar atasnya di kanan kiri juga ada airbag lagi ya untuk yang tipe frame. Jadi airbagnya sudah sampai belakang, sudah full airbag atau 6 airbag gitu ya. Di sini juga dia seatbeltnya sudah 3 titik penguncian kanan kiri yang tentunya sudah protensioner dan force limiter. Di atas jok juga dilengkapi dengan headrest kanan kiri juga yang sudah dilapis kulit juga ya, senada dengan jok-joknya juga gitu ya. Dan di samping sini ini juga ada airbag untuk penumpang depannya. Jadi airbagnya full tadi gitu ya. Nah, sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya sama kayak depannya ya, didominasi warna hitam juga. Dan untuk handle pintunya di sini juga sudah dilapis warna silver. Lalu di sini ada tombol power window ya, ada laci terbuka besar di atas ini. Armrestnya juga sudah dilapis soft touch warna hitam juga ya. Dan yang menarik, speakernya sama ya, pakai Bose juga. Dan di bawah juga ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Creta yang tipe frame ya. Secara ruang cabin di baris keduanya ya tentunya lega ya, karena memang mobilnya termasuk SUV compact yang medium gitu ya. Jadi dari lutut saya ke depan masih jauh dengan kursi yang sudah saya mundurkan full gitu ya. Apalagi kalau drivernya nyetir biasanya lebih maju, lebih lega lagi gitu ya. Dan kita lihat di atas ini dia juga cukup tinggi juga, dari tinggi saya 167-an di sini masih hampir 10 jari juga gitu ya. Kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya, kanan kiri di sini. Ada lampu cabinnya LED juga kanan kiri, dan ada gantungan di sebelah kanannya juga ya. Dan di tengah yang tadi ada panoramik gitu ya. Kemudian di joknya dia juga ada seatbelt ya, sudah 3 titik penguncian kanan kiri. Di tengahnya juga menariknya sudah 3 titik penguncian juga ya. Lalu di atas jok juga ada headrest. Di sini ada 3 yang sudah adjustable semuanya, termasuk di tengahnya nih. Jadi tengahnya tetap ada headrest yang adjustable. Dan di sini kalau dibuka dia juga ada armrestnya nih, lengkap dengan 2 cup holder juga. Dan semua joknya tentunya sudah dilapis kulit ya. Ada Isofix juga di sini ya.
Jadi mau ngikat kursi baby nggak perlu repot karena sudah ada isofix juga. Lalu di depan sini juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri untuk penyimpanan. Dan yang menarik di bawah sini juga ada AC double blowernya tadi ya, yang sudah ada air purifiernya. Plus di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lengkap dengan satu port USB juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini manual dari belakang kayak gini. Dan kita lihat bagasi mobil kereta cukup besar ya. Jadi space-nya lumayan gitu ya, karena memang SUV compact hanya 2 baris gitu ya. Dan yang menarik di bagian kanan di sini juga ada speaker lagi ya, merek Bose juga, dan juga ada power outlet di sini nih. Jadi kalau teman-teman mau nyolok vacuum cleaner mobil, cukup colok dari sini aja gitu ya. Dan ini juga bisa dilipat nih jok baris keduanya kalau perlu yang gede lagi ya. Bisa 40% di kanannya atau dua-duanya, 60%-nya lagi di kiri ya. Tapi memang nggak rata dengan lantai gitu ya. Tapi ya paling tidak kita bisa mendapatkan akses bagasi yang cukup besar kayak gini. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Hyundai Creta tipe Prime ya, EVT 2024. Jadi memang tadi belum ada perubahan dari 2023-nya, masih sama persis. Nah, menurut teman-teman, worth it nggak untuk dimiliki? Teman-teman nanti boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Creta ini ataupun Hyundai tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, ada Kak Risti di sini. Tadi promonya banyak banget, langsung dihubungin aja. Mau budget sendiri ya, hitungan kreditnya atau bahkan janjian test drive, tentunya nanti dibantu semuanya sama Kak Risti. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Risti. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.